Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita untuk hari ini akan kita bacakan, tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-38 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya 38 menceritakan tentang kesembuhan yang Tuhan berikan kepada Raja Hizkia, sehingga umurnya diperpanjang. Maka sebagai rasa ucapan syukurnya, maka Raja Hizkia mengucap syukur untuk setiap kehidupan dan mendedikasikan hidupnya setiap hari untuk menyembah di rumah Tuhan dengan bermain kecapi. Mengapa banyak orang kurang mensyukur kehidupan yang Tuhan berikan? Mengapa begitu banyak orang yang kurang mensyukuri atas kehidupan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya? Yang pertama, kita mau melihat bahwa kehidupan itu dianggap seperti biasa. Banyak orang yang menganggap bahwa kehidupan itu ya biasa saja. Mereka tidak pernah merenungkan betapa berharganya napas kehidupan, kesehatan, dan juga kesempatan hidup dan perlindungan dan berkat Tuhan, baik itu sekecil apapun yang mereka alami. Mereka menjalani kehidupan sebagai rutinitas biasa. Bahkan jika tidak menghadapi masalah yang berarti, mereka menganggap bahwa kehidupan adalah biasa dan tidak yang ada yang spesial, sehingga tidak perlu untuk mengucap syukur. Inilah perasaan kehidupan di mana manusia tidak menghargai setiap kehidupannya, di mana dia menganggap ya perjalanan kehidupan ini itu saja, maka tidak perlu untuk mengucap syukur. Tetapi Raja Hizkia menunjukkan hal yang berbeda untuk menghargai setiap detik kehidupan, setiap momen dan setiap kesempatan hidup. Raja Hizkia dalam hal ini melihat dan menunjukkan rasa syukurnya ketika dia melihat bahwa seluruh kehidupannya adalah diaturkan oleh Tuhan dengan baik. Maka dia mensyukuri setiap kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Maka dia mampu untuk mendedikasikan hidupnya hanya untuk Tuhan. Dengan bermain kecapi, cara Raja Hizkia menyembah atau mengucap syukur di dalam rumah Tuhan. Maka di dalam hal ini kita harus menganggap bahwa kehidupan kita juga harus berguna. Harus ada yang spesial. Harus ada pengaruhnya, karena kita berharga di hadapan Tuhan. Maka pemahaman bahwa kehidupan kita bukan hanya biasa-biasa saja dan itu saja harus lebih kita tingkatkan dan memotivasi diri dalam kehidupan kita, bahwa kita bisa berpengaruh dan bisa berguna dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, di dalam kehidupan kita harus lebih fokus melihat setiap masalah daripada mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Untuk memahami setiap masalah yang kita hadapi.
Harus diakui terkadang fokus kepada masalah membuat seseorang mengalami ketakutan dan juga kekhawatiran, sehingga tidak bisa untuk mengucap syukur. Mereka melihat seakan-akan masalah lebih besar dari kuasa Tuhan, sehingga muncul sikap untuk mengeluh, muncul sikap yang pesimis, dan mengakibatkan kehidupan kita tidak bisa untuk bersyukur di dalam kehidupan. Pemahaman inilah yang harus kita ubah, bahwa bukan lebih besar masalah daripada kuasa atau apa yang bisa Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Tetapi yang pasti, ketika Tuhan juga menghadirkan begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kita, kita harus memahami itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk mengubah kehidupan kita untuk lebih baik. Tidak lebih tidak. Maka jangan kita menganggap bahwa setiap persoalan itu, maka itu juga yang akan menyelesaikan atau yang menghancurkan kehidupan kita. Tidak. Tetapi Tuhan bisa melihat kemampuan kita untuk menghadapi setiap persoalan. Maka kita harus memahami bahwa segala pergumulan yang kita hadapi saat ini, kalaupun Tuhan izinkan kita alami, maka itu adalah suatu proses untuk mengembangkan kehidupan kita jauh lebih baik, untuk menatap bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk membantu kita menghadapi segala persoalan kehidupan. Maka jangan ada yang mengeluh ketika ada persoalan. Jangan ada yang pesimis bahwa kita tidak bisa mengatasi setiap persoalan. Supaya kita dimampukan untuk mengucap syukur, supaya kita dimampukan untuk senantiasa bersuka cita dengan mengucap syukur, maka kita harus memahami bahwa hadirat Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Yang ketiga, terkadang kita menganggap kehidupan kita biasa saja sehingga kita tidak mampu untuk mensyukur ke kehidupan kita karena kita belum mengalami mujizat dari masalah atau peristiwa yang besar. Dalam hal ini Raja Hizkia mengalami sakit dan hampir mati, tetapi Tuhan menyembuhkan sehingga ia bisa bersyukur. Hal yang besar Tuhan lakukan dalam kehidupan Raja Hizkia. Tetapi orang yang selalu sehat, orang yang selalu diberkati, semua dalam keadaan lancar dan tidak berkekurangan apapun, itu terkadang membuat kita kurang untuk mengucap syukur. Maka apakah pengucapan syukur harus menunggu sampai terjadi mujizat atau masalah besar? Lihatlah, ada orang-orang yang koma di rumah sakit, setiap napas mereka sangat mahal. Mereka berjuang untuk hidup kembali. Bukankah setiap kita yang diberi kesehatan harus lebih bersyukur di dalam kehidupan kita? Banyak orang yang berjuang tentang kehidupannya. Apalagi kita yang Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati hidup. Apakah kita juga kurang bersyukur kepada Tuhan? Maka di dalam nas ini, Raja Hizkia memperlihatkan sikap ketaatan dan mendedikasikan hidupnya senantiasa, bahwa dia memahami setiap momen hidupnya haruslah dengan rasa syukur yang boleh dia tunjukkan dan tonjolkan dalam kehidupan. Maka kita juga harus demikian. Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan untuk bernapas, kesempatan untuk melakukan segala sesuatunya, maka itu juga yang harus kita pakai untuk momen-momen mengucap syukur, mendedikasikan kehidupan kita senantiasa dengan rasa syukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena dengan mengucap syukur kita paham dan kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita raih, yang kita dapatkan adalah hanya daripada Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk memiliki segala sesuatunya yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Senantiasa kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Begitu banyak perbuatan-Mu yang boleh kami rasakan, di mana Engkau setiap memberikan kami apa yang kami miliki hingga sampai saat ini. Kiranya bantu kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memakai ini segala sesuatu yang Tuhan
beri kesempatan untuk kami miliki. Agar itulah jalan kami untuk mengucap syukur atas segala pemberian Tuhan, atas segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang boleh mengangkat kehidupan kami jauh lebih baik dari keterpurukan. Untuk itu Bapa, selalu senantiasa ingatkan kami untuk senantiasa bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang senantiasa melimpah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami boleh mendedikasikan hidup kami, menghargai setiap momen perjalanan kehidupan kami hanya dengan bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga kehidupan yang ditunjukkan Raja Hizkia yang mampu mendedikasikan hidupnya dengan selalu bersukacita di dalam mengucap syukur kepadamu. Untuk itu Bapa, berkati kehidupan kami di mana hari-hari yang akan kami lalui. Begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan. Tetapi ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, itu semua boleh kami lalui dan boleh kami sampai kepada titik yang membuat kami bersukacita di dalam Engkau. Untuk itu berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam keadaan apapun itu. Kiranya kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, agar mereka juga mendapatkan apapun yang mereka inginkan di dalam kehidupannya yang berguna untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Agar segala sesuatunya yang Tuhan berikan, boleh setiap jemaat-Mu bersyukur atas kesempatan untuk memiliki apa yang Tuhan berikan. Agar itu juga boleh kami pakai dan bermanfaat untuk menunjukkan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami juga boleh mendapat berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami ke depannya. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.